Kedengeran nggak suara Sahid? Nah, kedengeran Ustaz, jelas. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bihi iktafa. Amma ba'd. Di dalam lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu tentang surat Al-Fatihah, di mana telah kita terangkan bahwasanya surat ini termasuk dari surat-surat yang istimewa di dalam Al-Quran, dan salah satu atau malah yang paling mulia atau yang paling utama adalah surat Al-Fatihah, karena dia mencakup hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat Maliki Yaumiddin, dan Maliki Yaumiddin di pertemuan yang lalu bahwasanya mempunyai dua bacaan, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin, dan kedua-duanya itu adalah bacaan yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat setelahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Iyyaka na'bud. Di sini ada dua kalimat. Yang pertama iyyaka na'bud, yang kedua iyyaka nasta'in. Kita akan membahas iyyaka na'bud terlebih dahulu. Iyyaka na'bud artinya adalah kepada Engkaulah kami beribadah. Dan ini khitabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Khitab artinya yang diajak bicara atau lawan bicaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada Engkaulah wahai Allah kami beribadah. Kemudian di ayat yang ketiga ini, di ayat yang keempat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sigoh atau bentuknya berbeda dari ayat ketiga sebelumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ayat ketiga sebelumnya, dhamir itu bentuknya adalah gaib, atau orang yang diajak bicara itu tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi seolah-olah orang ini dia, Allah yang dipuji, Allah Maha Raja dan Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kemudian di ayat yang ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sigohnya atau bentuknya berbeda. Seolah-olah seorang hamba itu sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Atau apa faedah? Ayat ketiga sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala dengan sigoh gaib, atau tidak ada ucapan, seolah-olah Allah itu hanya disebut saja, atau orang ketiga. Dan di sini seolah-olah Allah itu berbicara dengan seorang hamba. Kenapa sigohnya demikian atau bentuknya demikian?
Tujuannya adalah untuk mengambil perhatian orang yang membacanya. Ketika ada berita misalkan yang menunjukkan di awal katanya adalah orangnya belum diketahui, orang itu akan tidak terlalu memperhatikan. Tiba-tiba di tengah berita atau di tengah kabar, orangnya diketahui, bahkan diajak ngobrol. Itu akan membuat orang intibahnya atau perhatiannya akan tertuju. Ini maksudnya apa? Tujuan ayatnya apa? Itulah faedah dari ayat ini. Jadi yang tadi domirnya, yang sudah dibelajar pesantren pasti tahu. Yang sebelumnya, 3 ayat sebelumnya itu domirnya gaib. Yang di ayat ini domirnya al-khitab, yaitu diajak bicara. Orangnya atau sigohnya itu seolah-olah orangnya diajak bicara. Itu adalah faedah, salah satu faedah untuk mengambil perhatian si pembaca. Sebagaimana yang kedua, yang pertama adalah untuk mengambil perhatian. Faedah yang kedua adalah siaknya atau bentuknya. Bentuknya walaupun dia itu khitab, walaupun orang yang nggak ada, tapi tetap menjadi atau dijadikan atau dibaca sebagaimana para sahabat diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bacaan di dalam tasyahud. Apa kata Umar? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Padahal Nabi SAW telah tiada, telah wafat, tapi tetap sigohnya adalah khitab, atau seolah-olah Nabi itu diajak bicara. Assalamu alayka, kepadamu wahai Nabi. Assalamu alaihi, bukan kepada dia, tapi sigohnya adalah kamu. Kemudian iyyaka na'bud di dalam sisi bahasa Arab itu ada namanya subjek, ada namanya objek, ada yang namanya maf'ul. Kalau dalam bahasa Arab itu subjek itu atau objek itu adalah maf'ul dan subjek itu adalah fa'il. Di dalam bahasa Arab ketika ada subjek maka pasti ada objeknya. Dan di dalam bahasa Arab subjek itu letaknya sebelum objek, atau fa'il itu letaknya sebelum maf'ul. Di ayat ini iyyaka na'bud, objeknya dikedepankan dan subjeknya diakhirkan. Di dalam ayat ini iyyaka itu objek yang seharusnya dia diakhirkan, jadi dikedepankan. Dan na'bud yang seharusnya dia dikedepankan ini diakhirkan. Apa faedahnya? Faedahnya adalah lil hasr, untuk mengecualikan. Artinya adalah aku tidak beribadah kecuali kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Ini makna dari iyyaka na'bud, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada manusia, kepada jin, dan kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau satu-satunya yang aku sembah. Ini adalah faedah ketika subjek diakhirkan dan objek dikedepankan. Kemudian na'bud artinya kami beribadah. Apa arti ibadah? Ibadah mempunyai dua arti. Yang pertama, perbuatan seorang hamba. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua,
ibadah yang dilakukan oleh si hamba tersebut. Saya ulangi, ibadah itu artinya ada dua. Yang pertama, perbuatan seorang hamba ketika beribadah. Dan arti yang kedua adalah ibadah yang dilakukan oleh si hamba tersebut. Adapun arti yang pertama, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya apa? Manusia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ini arti dari perbuatan ibadah seorang hamba atau perilaku seorang hamba. Kemudian arti yang kedua, ibadah, yaitu al-muta'abbad bihi. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-batinah wal zahirah. Nama atau sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan, entah itu yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kesemuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari ibadah. Contoh dari pengertian yang telah kita sebutkan di atas, di mana ibadah tadi kita sudah sebutkan artinya adalah pekerjaan seorang hamba atau perbuatan seorang hamba, dan arti kedua adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Contohnya, ketika orang sholat, ketika misal si A sholat, apa arti dari sholatnya tersebut? Kalau kita mengatakan perbuatannya, gerakan dia ketika sholat, berarti itu adalah arti ibadah yang pertama, yaitu perbuatan seorang hamba. Kemudian sholatnya tadi, rukuknya, sujudnya, dan seterusnya, sholatnya itu adalah pengertian atau arti ibadah yang kedua. Jadi tadi ibadah artinya ada dua, perbuatan seorang hamba, gerak-geriknya, dan arti yang kedua adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Contohnya adalah orang yang sholat. Ketika dia sholat, gerak-geriknya itu pengertian dari ibadah. Atau arti pengertian yang kedua dari ibadah adalah sholat itu tersendiri atau ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian iyyaka na'bud itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ketiga ayat sebelum ayat ini itu semuanya mencakup hak Allah Subhanahu wa taala, semuanya pujiannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di iyyaka na'bud. Sebagai wa iyyaka nasta'in ini mencakup dua kata. Yang pertama iyyaka na'bud, yang kedua iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke kata setelahnya, yaitu iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, sebelum kita masuk ke iyyaka nasta'in, ketika kita mengaplikasikan iyyaka na'bud di dalam keseharian kita, yang artinya kepada engkau, hanya kepada engkau lah kami menyembah wahai Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang misalkan, ada orang yang sholat, kemudian dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholatnya. Ketika keluar dari masjid, kemudian dia ke kuburan wali,
dia ke kuburan keramat, dia ke kuburan orang soleh, meminta di sana setelah dia sholat di masjid. Apakah dia sudah mengaplikasikan bentuk dari ucapannya di tersebut atau enggak? Jawabannya tentu tidak. Karena tadi dia sholat, dia mengatakan apa? Iyyaka na'bud. Kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah. Tadi kita sudah sebutkan, kenapa subjek diakhirkan dan objek dikedepankan. Itu lil hasar, untuk mengecualikan hanya Allah lah tempat kita beribadah. Ini si hamba ketika dalam sholatnya dia mengatakan, ya Allah hanya kepada engkau, tidak ada yang lain. Tujuanku beribadah hanya kepada engkau, untukmu lah ibadahku, sujudku, rukuku, puasaku, dan segala gerak-gerikku, aku peruntukkan untukmu, tidak ada orang lain. Tapi ketika dia keluar dari masjid, dia ke kuburan orang soleh, meminta-minta di sana, bahkan sujud-sujud. Ini tidak menunjukkan atau tidak realistis antara perkataannya dengan perbuatannya. Dia sendiri berbohong terhadap dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzalimun li nafsih. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian kita ke kata setelahnya, yaitu iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in dalam bahasa Indonesia artinya kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka nasta'in sebagaimana iyyaka na'bud. Di sini ada dua suku kata, ada subjek, ada objek. Sama kayak iyyaka na'bud, di sini ada subjek yang dikedepankan dan ada objek yang diakhirkan. Iyyaka itu objek tapi dikedepankan, dan nasta'in itu subjek yang artinya kami meminta, itu tapi diakhirkan. Padahal di dalam bahasa Arab itu seharusnya subjek dulu, setelah itu demikian, subjeknya dikedepankan, objeknya diakhirkan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengecualikan bahwasanya tidak ada tujuan atau tempat kita meminta tolong kecuali hanya kepadamu, wahai Allah. Iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Akan tetapi di dalam ayat ini, iyyaka nasta'in, apa yang dimaksud? Minta tolong apa yang dimaksud dalam ayat ini? Minta tolong yang dimaksud di dalam ayat ini adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk dipermudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsiran dari iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada engkaulah tempat kami meminta pertolongan agar diberi taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kita terlalu membanggakan diri. Kita bisa tahajud di malam hari. Kita bisa berpuasa di siang hari. Kita bisa bersedekah dengan harta kita sendiri. Kita bisa memberikan anak yatim. Itu bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Akan tetapi, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyandarkan segala ibadah yang kita lakukan kepada diri sendiri, berarti kita menyandarkannya kepada makhluk yang sangat lemah. Ya Allah, aku tahajud ya karena diriku. Berarti kita ini masuknya sifat sombong. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kamu kesehatan, yang memberikan kamu rezeki untuk bersedekah, yang memberikan kamu kekuatan untuk puasa. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali hanya milik Allah. Diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, pada suatu ketika beliau bersumpah
akan mengelilingi 90 wanita di dalam semalam. Dia mengatakan, aku akan keliling pada 90 wanita dalam semalam, di mana akan dilahirkan dari rahim-rahim mereka laki-laki atau manusia-manusia yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepadanya, kata Syekh Utsaimin, dikatakan kepadanya, "Qul insyaallah," katakan insyaallah wahai Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Apa yang terjadi? Ternyata dari ke-90 wanita yang digauli oleh Nabi Sulaiman hanya satu orang yang keturunan. Satu itu pun tidak sempurna manusia. Setengah makhluk lain, setengahnya manusia. Ini menunjukkan kita jangan bersandar diri ketika beribadah kepada diri sendiri, kan tapi sandarkan semuanya kepada Allah. Kita ini nggak ada kekuatan sama sekali kalau bukan dari taufik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu luang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kalian mengatakan, "Inni fa'ilun dzalika ghadan," aku akan melaksanakan sesuatu besok hari, illa an yasha Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita harus membiasakan diri dengan mengucapkan insya Allah. Iyyaka nasta'in di sini adalah hak makhluk. Yang pertama, iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami beribadah, kepada engkaulah kami menyembah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka nasta'in itu adalah hak makhluk. Makanya di awal sekali di pertemuan yang lalu, kita sudah mengatakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Surat Al-Fatihah itu aku sama-sama setengah dengan hambaku. Di ayat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada si hamba setengah dan kepada dirinya juga setengah. Jadi sama-sama 3,5 ayat. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'bud, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah hak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketika seorang hamba meminta tolong di dalam beribadah, itu ada dua faedah yang sangat agung. Yang pertama, at-ta'abbud lillahi bil isti'anah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta tolong. Jadi kita meminta tolong itu udah ibadah. Itu faedah yang pertama. Kemudian taisiru amrik. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusanmu. Kita kadang ingin ke masjid tapi sendalnya hilang, kadang ingin ke masjid tapi motornya dipinjam. Itu adalah bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita taufik untuk pergi ke masjid. Atau misalkan kita ingin ke masjid ketika jalan tiba-tiba hujan deras, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ada aja halangan untuk. Nah, makanya kita meminta untuk tolong beribadah kepadanya. Karena ibadah itu sejatinya bukan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Ketika kita butuh sama Allah, kita harus mempunyai kekuatan. Kekuatan tersebut tidak akan bisa kita raih kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa setelah salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki
ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk ibadah. Banyak orang di luar sana, dia berbaring di atas ranjang, tidak bisa berdiri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Apa kata Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu? Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadikas salihin. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengatakan, alhamdulillah, engkau telah mengutamakan kami, mengkarunia kami di antara hamba-hambamu yang lain yang soleh. Kemudian jadi arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah wahai Allah Subhanahu wa taala kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan ke ayat setelahnya, ihdinas siratal mustaqim. Dalam bahasa Indonesia artinya berilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina artinya dalam bahasa Indonesia berikanlah kami hidayah. Hidayah apa di sini? Di sini maksudnya adalah ada dua hidayah. Ada hidayatul ilmi wad dalalah. Yang kedua, hidayatul taufik. Yang pertama hidayatul ilmi wad dilalah atau wad dalalah. Yang kedua hidayatul at-taufik. Yang pertama adalah hidayah petunjuk. Yang kedua adalah hidayah taufik. Kadang orang sudah diberikan petunjuk untuk mengikuti, untuk mengenal sunnah, akan tetapi dia tidak diberikan taufik untuk melaksanakan sunnah. Ini tadi ada dua hidayah yang dimaksud di sini, ihdina. Pertama hidayah petunjuk, kedua hidayah taufik untuk mengamalkan ibadah yang telah diilmui. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kaum Samud, fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kami telah berikan kepada mereka hidayah. Kami telah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah apa? Hidayah petunjuk. Kami telah berikan kepada kaum Samud itu petunjuk. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hidayah tersebut. Maksudnya adalah Allah tidak memberikannya taufik untuk melaksanakan hidayah yang telah Allah berikan. Kami berikan mereka hidayah petunjuk, tapi kami tidak berikan mereka hidayah taufik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hidayah taufik. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dalam kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanya diberikan oleh Allah menunjuki saudaranya atau pamannya yang kafir. Makanya Nabi Muhammad menolong pamannya dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memintakan kepada Allah agar diringankan siksaannya di hari kiamat. Makanya Abu Thalib itu siksaannya paling ringan di hari kiamat, di mana telapak atau terompah yang dipakai menjadi alas kakinya itu terbuat dari di neraka, dan kepalanya itu mengeluarkan asap atau mendidih. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hidayah petunjuk, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di setiap umat itu ada imam-imamnya, yahduna bi amrina. Mereka memberikan hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah petunjuk. Jadi dai, ulama, nabi, mursalin, rasul-rasul itu hanya mempunyai hidayah petunjuk, menunjuki orang ke jalan yang benar dari jalan
sesat. Hidayah taufik dari mana asalnya? Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan di awal tadi, ada orang yang telah Allah berikan dia petunjuk untuk memeluk Islam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia hidayah atau taufik untuk melaksanakan ibadah di agama Islam. Ada orang yang sudah masuk Islam tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Ada orang yang masuk Islam dari kecil tapi nggak pernah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan dia hidayah dalalah, hidayah petunjuk, dan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia hidayah taufik. Makanya kita terus menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas nikmat bit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang membalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Dan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah taufik, karena hidayah taufik tidak datang dari seorang ustadz, tidak datang dari orang tua kita, akan tapi hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang faham ilmu agama akan tapi dia terpleset. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah taufik dari dirinya. Kemudian di ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kalau yang sudah mondok itu faham arti ila. Ila artinya ke. Ihdina as-siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ihdina ila siratal mustaqim? Tunjukilah kami atau berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan ke? Faedahnya adalah untuk mengumpulkan di dalam ihdina itu dua hidayah. Hidayah itu ad-dalalah dan hidayah itu at-taufik. Jadi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita mengatakan ya Allah berikanlah aku hidayah petunjuk dan hidayah taufik. Nah, setelahnya as-siratal al-mustaqim. Apa arti as-siratal mustaqim? Syar'ullah, syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek syariatnya, entah itu dari sisi sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh para sahabatnya, seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk untuk menjalankan atau untuk berada di atas syariatnya. As-sirat itu artinya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengantarkan si hamba tersebut kepada syariat tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifatnya hanya menunjuki, ini loh jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah membukakan pintu kepada kita. Buka pintu, ini loh jalannya. Jadi kita yang melewati. Kemudian al-mustaqim artinya di mana istiqomah baik secara lahiriah dan batiniah. Tidak ada hal-hal yang bersyariat Allah yang lurus. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berada di atas syariat Allah yang lurus, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran yang telah Allah turunkan. Ihdina itu lafadznya itu umum, kami. Ihdina artinya kami. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, ihdina, na itu artinya nahnu, kami. Dan yang meminta satu. Contohnya, saya misalkan sholat. Saya mengatakan, ya Allah berilah kami
Kenapa kok kami? Padahal kan yang sholat saya sendiri. Kayak di sini para ulama mengatakan berbeda pendapat di dalam kenapa kok lafalnya itu kami bukan aku. Ulama mengatakan li'annal maqam yaqtadi dzalik. Karena keadaannya itu mendukung mengatakan kami. Karena di konteksnya itu seorang hamba sedang berdoa. Ketika seorang hamba berdoa berarti dia sedang berada di tempat yang atau dalam kondisi yang mulia. Ketika seseorang berada di posisi mulia, dia harus melafalkan sesuatu yang sangat terhormat. Contohnya kita kepada presiden aja misalkan. Kadang orang bilangnya saking santunnya nggak bilang saya, nggak bilang aku, tapi bilangnya kami. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, yang paling rajih, yang paling zahir, yang paling jelas, yang paling kuat, pendapat yang kedua adalah bahwasanya kenapa lafalnya kami bukan aku, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur ayat ini dijadikan untuk atau dibaca, wajib dibaca selama sholat 5 waktu. Ketika misalkan digunakan untuk sholat jamaah, itu lafalnya tidak akan rancu. Contohnya si imam mengatakan, ihdinis siratal mustaqim. Contohnya lafalnya aku. Ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Jadi lafalnya rancu. Padahal si imam itu mempunyai makmum yang sangat banyak. Nanti lafalnya jadi rancu. Ini menunjukkan kata pendapat yang kedua bahwasanya surat Al-Fatihah itu diturunkan agar dibaca selama sholat seorang hamba, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat yang lainnya. Nah, kemudian di sini ihdina. Kenapa kami? Kami ini kembali kepada seluruh umat Islam. Entah kita itu sholat sendiri, ketika kita mengucapkan ihdina berilah kami petunjuk ya Allah, berarti kita mendoakan seluruh umat Islam yang ada di bumi ini. Kemudian setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Ayat setelahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta artinya dalam bahasa Indonesia jalan yang telah engkau beri nikmat. Kita sampai di sini dulu. Kita artiin dulu, kita kupas dulu apa arti siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau beri nikmat. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah 4 golongan yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaikal ladzina an'ama Allah, maka mereka yang Allah akan beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang yang jujur, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini adalah siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau beri nikmat. Maksudnya adalah empat golongan tadi. Dan mereka semua itu adalah yang mengetahui yang hak, mengilmui yang hak, dan melaksanakannya. Jadi jalan mereka, apa sebenarnya jalan mereka sampai mereka itu disebutkan di dalam tafsir ayat ini?
mereka itu meniti jalan agama ini, mengilmuinya terlebih dahulu, setelah diilmui, diamalkan. Jadi itu arti jalan yang mereka tempuh, 4 golongan tadi. Kemudian kemudian kita bahas satu persatu tentang 4 golongan tadi. Yang pertama, an-nabiyun, para nabi. Siapa mereka? Mereka adalah rasul atau bisa kita katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah utus untuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rasul itu lebih utama masuk di dalam ayat ini. Karena kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulun. Karena semua rasul itu adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Jadi nabi dan rasul itu artinya berbeda. Lebih apa? Lebih khusus apa? Lebih khusus rasul. Kullu rasulin nabiyyin. Semua rasul itu adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Nah, kemudian yang kedua, as-siddiqun, orang yang jujur. Siapa mereka? Mereka adalah yang mengatakan sesuatu yang benar dan mempercayai sesuatu yang benar tersebut. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bih." Orang yang datang dengan kebenaran dan mengakui kebenaran tersebut, tidak gengsi mengatakan bahwasanya itu benar. Jadi ada orang yang ketika datang kepadanya kebenaran, dia menolak karena gengsi, karena dia mungkin lebih tua, kadang dia mungkin orang yang terhormat, tidak mau mendengar dari orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya ada sifat sombong, karena sombong itu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, gomtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, kemudian setelahnya, orang yang berkata bohong dan tidak mempercayai hal kebenaran atau yang benar, ini adalah orang yang tidak jujur, bukan masuk di dalam as-siddiqun, bukan masuk di dalam orang-orang yang Allah beri nikmat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Kalian harus berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kalian kepada sesuatu yang baik. Wala yazalur rajul yusaddiq wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Tidaklah seseorang itu selalu berkata dan berbuat jujur sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menulis si hamba tersebut di sisinya sebagai orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan jangan sekali-kali berbuat kebohongan kepada hal yang fajir, kepada sesuatu yang atau kepada suatu dosa, dan dosa itu akan mendatangkan seseorang atau mengajak seorang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seseorang itu terus melakukan dosa, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pembohong. Kemudian kelompok yang ketiga yang Allah beri nikmat adalah asyuhada,
orang yang mati syahid. Siapa mereka? Para ulama mengatakan syuhada itu ada dua. Yang pertama, mereka yang mati di medan pertempuran, dan yang kedua adalah para ulama. Yang pertama adalah orang yang mati di medan pertempuran, dan yang kedua adalah para alim ulama yang mengetahui ilmu. Karena dan para ulama adalah yang paling mulia ke syahidannya atau syahadahnya, yang paling agung adalah ulama dibanding orang yang mati syahid di medan pertempuran. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat menerangkan agar jangan seluruh kaum muslimin berangkat ke medan perang, akan tetapi sebagian yang lain itu berdiam untuk menuntut ilmu agama, agar kelak sekembalinya mereka bisa berdakwah ke negeri mereka dan memperingati masyarakatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seluruh hambanya ikut ke medan perang, akan tetapi sebagian yang lainnya hendaknya menuntut ilmu. Ini saking mulianya ilmu agama. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain dirinya, wal malaikah, dan para malaikatnya pun bersaksi demikian, wa ulul ilm, dan orang penuntut ilmu yang mempunyai ilmu pun bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada Tuhan selain dirinya. Allah Subhanahu wa taala sandingkan malaikat dengan penuntut ilmu. Kemudian kelompok yang selanjutnya as-solihun, orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh itu? Mereka adalah orang yang berbuat kebajikan baik secara lahiriah maupun batiniah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan kebajikan tersebut apa? Kebajikan tersebut adalah berbuat atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Akan tetapi derajat as-solihun itu tidak sama dengan as-siddiqun dan asy-syuhada. Mereka belum sampai di derajat as-siddiqun dan asy-syuhada. Jadi tadi ada 4 kelompok. An-nabiyun, as-siddiqun, asy-syuhada, kemudian terakhir as-solihun. Derajat as-solihun tidak sama dengan derajat as-siddiqun dan asy-syuhada. Kemudian di potongan ayat yang terakhir, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah bukan jalan orang yang dibenci dan bukan pula jalan orang yang disesatkan, atau bukan jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dibenci? Ghairil maghdub, al-maghdub artinya yang dibenci. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditunjukkan jalan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dibenci? Orang yang dibenci adalah mereka yang mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang paling kentara atau ketua mereka adalah orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, lebih mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad itu diutus dibanding anak-anak mereka. Mereka sudah tahu Nabi Muhammad itu cirinya demikian dan demikian, masanya itu demikian dan demikian akan diutus seorang Nabi. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad diutus, mereka malah yang pertama kali menentangnya.
Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang memiliki ilmu akan tetapi dia tidak mengamalkannya, berarti sama halnya dia dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Mereka yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala laknat adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala rubah rupa mereka menjadi al-qiradata wal khanazir, monyet-monyet dan babi-babi, yaitu orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya al-maghdub, orang yang dibenci, yaitu orang Yahudi. Dalilnya mana orang dibenci oleh adalah orang Yahudi? Dalilnya adalah ayat kul hal unabbiukum sampai man la'anahu Allah wa ghadiba alaih. Ghadiba yang Allah benci, wa ja'al wal khanazir, yang menunjukkan bahwasanya arti al-maghdub orang Yahudi. Ayat ini dalilnya. Kemudian ad-dhal ghairil maghdub waladhdallin. Siapa ad-dhalin? Orang yang sesat. Kebalikannya, orang yang sesat adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan mereka pun mengamalkan atau beramal dengan tanpa ilmu. Yang dibenci mereka mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan. Ini beramal tapi tidak mempunyai ilmunya. Jadi yang jalan yang benar adalah orang yang mempunyai ilmu tapi mengamalkannya. Orang yang mempunyai ilmu dan tidak mengamalkannya itu Allah benci. Orang yang tidak mempunyai ilmu dan mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, dia adalah jalan orang yang atau berada di jalan orang yang sesat. Jadi kita sebelum kita berbuat sesuatu apapun, kita harus mengetahui bahwasanya dalilnya itu ini itu boleh, baru kita laksanakan. Ketika kita mendengar suatu dalilnya A, sebisa mungkin kita laksanakan di dalam kehidupan kita walaupun hanya sekali seumur hidup. Misalkan contoh, kita sering mendengar sunnah puasa Daud, tapi kita jarang sekali melaksanakannya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat bertanya kepada kita, "Kenapa engkau tahu hukum A tapi engkau tidak amalkan?" Jangan sampai ilmu yang telah kita dapat walaupun hanya sepotong ayat itu kita tidak kerjakan dan menjadi hujah atas kita kelak di hari kiamat, wal'iyadzubillah. Makanya walaupun sesuatu tersebut tidak bisa kita laksanakan, minimalnya sudah kita niatkan. Misalkan kita hari ini tidak bisa bersedekah, ya Allah seandainya aku mempunyai uang demikian atau nominalnya demikian, maka aku akan sedekahkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala real keesokan harinya memberikan kita duit demikian, duit sekian, maka langsung kita kerjakan apa yang telah kita niatkan. Jadi tidak hanya mengamalkan tanpa menghadirkan hati. Nah, kemudian yang tadi ad-dhal, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani di zaman Nabi atau di zaman sebelum diutusnya Nabi. Jadi ad-dhal di sini, orang yang sesat di sini yang dimaksud adalah kaum Nasrani sebelum diutusnya Nabi. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang bodoh. Mereka beribadah tapi tidak berlandaskan dengan ilmu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, tentunya ilmu itu tersebar di mana-mana. Sampai orang Nasrani pun tahu tentang atau mempunyai keilmuan. Nah, disinilah ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus, mereka berubah menjadi al-maghdubi alaihim. Jadi orang yang Allah benci ciri-cirinya adalah yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya. Makanya Sufyan ibn Uyainah mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun minan nasara.
orang atau ulama yang rusak, ulama kita yang rusak, itu ada miripnya dengan orang Yahudi, kata Sufyan ibn Uyainah. Dan ahli ibadah kita yang rusak, yang sering bermaksiat, itu ada miripnya dengan orang-orang Nasrani. Karena ulama itu tahu hukumnya, tapi dia tidak mengamalkannya, itu mirip orang Yahudi. Dan orang yang ahli ibadah, yang sering ke masjid, yang tidak punya ilmu, yang hanya ikut-ikutan, dan dia bermaksiat, itu nggak lebih miripnya atau sama persis dengan orang-orang Nasrani, kata Sufyan ibn Uyainah. Makanya kita seharusnya ketika kita belajar ilmu, jadi di sini, sekarang kita saat ini, walaupun kita daring, walaupun kita online, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat bahwasanya kita sedang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji kita dengan lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan fahamkan untuknya agama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kunci kebodohan di otak kita, setelah Allah buka kunci kebodohan, tinggal sekarang kita laksanakan. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Sekarang kita sudah selesai di tafsir surat Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir, ketika kita sholat, hendaknya tafsiran-tafsirannya kita hadirkan. Untuk apa? Untuk menghadirkan niat dan lebih khusyuk lagi di dalam sholat. Karena ingat, Al-Quran itu tujuannya bukan untuk dibaca semata, akan tetapi untuk ditadabburi artinya. Inna anzalna ilaika kitaban mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku turunkan Al-Quran ini untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ustadz, tadabbur ayat Al-Quran itu susah. Enggak ada yang susah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermudah ayat Al-Quran untuk ditadabburi. Fahal mim muddakir. Mana, kata Allah, apakah ada orang yang mau mentadabburi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran ini gampang, baik dari segi lafaz. Jadi kita Al-Quran jangan sampai kita hajar. Hajar itu artinya jangan sampai didiamkan, nggak dibaca, nggak ditadabburi. Dan jangan hanya dibaca, habis itu ditinggalkan. Akan tetapi harus ditadabburi. Dahulu para ulama, para sahabat, mereka tidak meloncat dari 10 ayat, kecuali di dalamnya mereka mempelajari ilmu dan amal. Makanya mereka mengatakan kunna nata'allamul Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Dahulu kami belajar Al-Qur'an, ilmu dan amal sekaligus dan tidak melebihi kunna la natajawazu 10 ayatin illa ta'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal. Mereka mengatakan kami tidak melebihi 10 ayat dalam Al-Quran kecuali kami belajar tafsirnya, ilmunya, dan cara pengamalannya. Jadi kita jangan hanya baca Al-Qurannya saja, akan tapi yang lebih dari itu yaitu mentadabburinya. Orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu dan faham apa yang dibaca, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencirikannya dengan orang buta, orang yang buta huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada orang yang ummi, orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab, mereka tidak mengetahui apa yang mereka tidak mengetahui Alkitab illa amaniya, kecuali apa mereka baca. Amaniya itu artinya adalah yang mereka baca. Jadi
Allah Subhanahu wa taala itu mencirikan atau menyamakan orang yang hanya membaca tanpa tahu artinya seperti orang yang buta huruf. Bahkan orang yang hanya membaca Al-Qur'an, hanya menuntut ilmu dan tidak mengamalkannya itu seperti himar. Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, Mathalul ladina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang yang membawa Taurat, kitab Taurat, lam yahmiluha, mereka tidak membawanya, mereka tidak memahaminya, mereka tidak mengilmuinya. Kamathalil himar, seperti himar yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran. Seberapa banyak pun lembar-lembar yang dibawa oleh himar, itu himar tidak akan faham. Makanya kamu wahai penuntut ilmu, kamu wahai penghafal Al-Quran, hendaknya orang yang pertama kali yang melaksanakan ibadah yang telah kita baca. Manfaatkan telah kalian hafalkan dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ketika kita sholat, kita pasti membaca amin. Apa arti amin? Amin artinya adalah istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Itu adalah isim fi'il yang artinya istajib. Artinya adalah kabulkanlah. Amin. Bukan amin. Mimnya jangan ditasydidkan. Kalau mimnya ditasydidkan, itu artinya orang yang bermaksud. Sebagaimana di dalam firman Allah, wa aminal baital harama. Orang yang bermaksud menuju Baitul Haram. Jadi amin, bukan amin. Yang benar adalah amin yang artinya istajib. Ya Allah, ijabahilah doaku. Doa yang mana? Doa yang tadi ihdinas siratal mustaqim. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sedikit tafsiran dari surat Al-Fatihah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ada satu pertanyaan dan bagi yang ingin bertanya mengenai materi, tafadhol boleh di chat atau dibuka mikrofonnya ya. Yang ingin bertanya silakan langsung. Namun ini pertanyaan pertama ada dari Thalibah. Afwan Ustadz, untuk madah ini Ustadz menggunakan kitab apa katanya? Referensinya mungkin. Nah, untuk apa namanya? Untuk kitab tafsir ini, atau untuk tafsir yang surat Al-Fatihah ini, menggunakan punyanya Syekh Al-Utsaimin. Punya Syekh Al-Utsaimin. Kitab beliau tafsir Al-Quranul Karim. Tapi beliau di dalam menulis kitab itu tidak dalam satu jilid. Beda dengan tafsir Ibnu Katsir. Dia mempunyai ada yang 2 cetakan, ada yang 1 cetakan, tapi terkumpul 30 juz di dalamnya. Kalau punya Syekh Utsaimin, itu dia berjilid-jilid. Ada yang surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah aja, ada yang Al-Maidah aja. Sampai sekarang pun belum lengkap 30 juz dicetak. Terakhir ketika berkunjung ke Qasim, maktabahnya atau tempat dicetaknya buku Syekh Utsaimin itu belum lengkap 30 juz. Jadi sebenarnya karangan beliau itu Syekh Utsaimin itu sedang dikumpulkan dan dicetak. Ustadz, kok bisa Syekh Utsaimin ini bukunya dicetaknya akhir-akhir? Dari mana? Dari kumpulan kaset-kaset beliau. Jadi beliau ceramah, murid beliau, anak-anak beliau itu menjadikan ceramah beliau itu satu kitab. Makanya benar kata seorang syair, qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Ada orang yang udah meninggal, udah dikubur oleh tanah, udah berada di liang lahat.
tapi keutamaannya terus berada di atas tanah. Selalu disebutkan di setiap majelis ilmu. Dan ada orang yang masih hidup di atas tanah, masih bernafas, seolah-olah dia bagaikan bangkai. Seolah-olah dia sudah mati, nggak ada gunanya dia hidup. Jadi Syekh Utsaimin ini, Masya Allah karya beliau terus dicetak. Jadi ana pakai tafsirnya Al-Quranul Karim punya Syekh Al-Utsaimin. Bisa jadi ketika nanti kita pindah ke surat-surat yang lain, bisa jadi kitab yang ana pakai pun berubah. Nah, ada pertanyaan Tadi lagi, Ustaz? tadi kedengeran nggak? Tadi Yang kedengeran nggak suaranya? yang beberapa detik lalu agak terputus, Ustaz. Baik. Jadi intinya ana pakai tafsir Al-Quranul Karim punya Syekh Utsaimin, tapi kemungkinan di pertemuan-pertemuan yang lain, kalau misal kita pindah surat, itu kita pakai kitab tafsir yang lain. Bisa jadi kitab Sa'di atau Al-Jalalain, tergantung nanti. Untuk saat ini pakai kitabnya Syekh Al-Utsaimin. Nah, Nah, ada pertanyaan? ada lagi, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian taufik dan hidayah? Ini mau dibacakan semua atau satu persatu, Ustaz? Satu-satu aja. Baik. Apa pengertian taufik dan hidayah? Apa pengertian taufik dan hidayah? Taufik itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah itu taufik, ada hidayatul irsyad wad dalalah. Hidayah taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Taufik itu anak kira yang saya pahami itu adalah bahasa Indonesia. Jadi nggak ada bahasa Indonesia yang lain. Tapi insya Allah difahami oleh antum semua. Jadi hidayah itu taufik. Allah memberikan kita taufik. Berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan hal tersebut. Allah yang mengizinkan kita, yang menghendaki kita untuk sholat 5 waktu. Itu adalah hidayah taufik. Ada hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Itu datang dari mana saja. Entah itu dari orang alim yang Allah kehendaki untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Jadi bisa kita bedakan. Contohnya kayak gini. Allah Subhanahu wa taala buka pintu. Ada jalannya. Ini loh jalannya. Allah bilang ini loh jalannya. Jalan itu ketika Allah menunjukkan ini loh jalannya, itu hidayah itu adalah ketika kita melewati jalan tersebut, berarti Allah telah memberikan kita taufik untuk bergerak di atas jalan tersebut. Insya Allah bisa difahami sederhananya demikian. Nah, Jadi, Ya. Fadol, ada lagi? Yang kedua, apa sebab-sebab orang mendapatkan hidayah dan atau hidayah dan taufik di situ tulisannya. Upaya apa yang harus dilakukan agar terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya hidayah siapapun dia, entah itu orang biasa, entah itu orang yang alim, itu masih membutuhkan hidayah, sealim apapun dia. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah jangan matikan aku kecuali dalam kondisi beriman. Ini Rasul yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jamin baginya surga. Dia itu udah pasti masuk surga, tapi masih minta kepada Allah diberikan hidayah. Apa katanya? Di dalam hadis yang ketika tahajud Rasulullah SAW di dalam istiftah beliau mengatakan Allahumma Robba Jibril, Robba Mikail, Robba Israfil. Terus di akhirnya beliau mengatakan Allahumma hdini. Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Ini Rasul, bukan orang sembarangan. Jadi kuncinya ketika kita ingin mendapatkan hidayah, kita minta tolong. Kita minta kepada sang pemilik hidayah.
Jadi kita ini ketika kita beribadah, jangan sandarkan kepada diri kita sendiri. Aku ini sholat ke masjid karena diriku loh. Itu berarti dia sombong. Jadi jangan sandarkan kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah minta kepada Sang, cara agar ditetapkan hidayah. Minta kepada Sang pemberi hidayah. Setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jujur, idza 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 kunta tasduqu ma'allah fasaufa yasduqu. Kalau ketika kita jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan jujur kepada kita. Enggak ada seorang hamba ketika dia mencari hidayah, ketika dia meminta hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia hidayahnya atau petunjuknya. Kemudian yang kedua adalah berusaha. Cara berusaha gimana? Kita udah dapat hidayah nih sekarang. Kita udah dapat hidayah menuntut ilmu. Kita udah dapat hidayah, kita udah dapat ilmunya. Bagaimana agar ilmu ini tetap di kita? Harus berusaha. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Ketika engkau berada di atas suatu nikmat, maka genggam nikmat tersebut. Dengan apa? Apa kata Ali? Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya dosa akan menghapus kenikmatan-kenikmatan. Nikmat itu ada banyak. Nikmat hidayah, nikmat di atas agama Islam, nikmat di atas sunnah, itu adalah nikmat terbesar. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dosa akan menghapus nikmat-nikmat tersebut. Makanya kita jangan berbuat dosa. Kita berusaha agar menghindar dari dosa. Wahutha bi ta'ati rabbil ibad, kata Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wahutha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi sari'un niqam. Ketika kita sudah berbuat dosa, kita hapus dia dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha cepat marah apabila dimaksiati. Kemudian yang terakhir adalah Nah, tafadhol Ustaz. Yang terakhir. Kemudian hidayah, ketika kita sudah minta dan kita sudah berusaha, tinggal kita sendiri. Yang terakhir, penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri, terlebih penuntut ilmu di sini. Jangan merasa sombong, jangan pernah hasad, karena diceritakan di Qasim sana tidak lama ada ulama yang menghafal Sahih Bukhari, dihafal. Bahkan di dekap itu Sahih Bukhari 24 jam. Tapi ketika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyinari hatinya. Karena mungkin di dalam dirinya ada sifat sombong. Ana hafal Al-Quran karena otak ana pinter. Ana hafal Sahih Bukhari karena otak ana pinter. Jadi jauhi yang namanya menyandarkan pada diri sendiri. Jadi yang pertama, jangan merasa sombong dan minta hidayah itu kepada Allah, dan dijaga dengan terus berusaha menjauhi maksiat. Nah, ada pertanyaan lain? Yang terakhir Ustaz, apakah yang telah kita ketahui harus diamalkan semua meski hanya satu kali, atau pilih yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kerjakan secara istiqomah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Memang di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baiknya amalan adalah yang sedikit tapi terus menerus. Tapi terkadang ada amalan yang tidak mungkin dilakukan secara terus menerus. Contohnya orang safar. Orang safar dari kota A ke kota B. Misal nih, orang nggak pernah safar di dalam hidupnya kecuali hanya sekali. Ketika dia safar, dia pasti melaksanakan jamak dan qashar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang hamba yang melaksanakan kemudahan-kemudahan di dalam agama sebagaimana seseorang itu menjauhi dosa-dosa. Yang artinya apa?
Allah lebih mencintai orang yang mengqashar dan menjamak sholatnya ringan, lebih ringan, dibanding orang yang tidak menjamak dan tidak mengqashar sholatnya. Ini kan nggak setiap hari dilakukan, cuma sekali seumur hidup. Nah, tatkala kita diberi kesempatan di waktu itu, kita langsung laksanakan. Agar apa? Agar tidak menjadi hujah atas diri kita kelak di hari kiamat. Sebenarnya alasannya itu aja, agar nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menanyakan kita, kamu telah mengilmui A, kenapa kamu tidak amalkan? Karena ketika kita sudah mengamalkan sekali, nanti pasti kita akan mempunyai hujah di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah melaksanakannya walaupun hanya sekali. Tentunya amal-amal yang sedikit dan secara terus-menerus lebih Allah cintai. Akan tetapi ada amalan yang kadang-kadang orang bisa kerjakan. Nah, itu harus dikerjakan ketika Allah telah berikan dia kesempatan untuk mengerjakan. Nah, pertanyaan lain? Baik, mungkin itu saja Ustaz untuk hari ini. Nah, Adapun jika ada pertanyaan di luar KBM, silahkan di WhatsApp grup ya, boleh dituliskan dengan format yang sudah diberikan. Jazakumullahu khairan Ustaz atas apa yang telah antum sampaikan. Untuk mengakhiri majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Izin. Naam, tafadhol.